Terjebak bersama segala problema hanya ada di Makombu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Margombor. Pemirsa, pelestarian budaya bukan hanya sekedar merawat dan juga menjaga akan tradisi, namun juga turut berpartisipasi untuk mendesiminasikan akan keberlangsungan dan juga pembangunan budaya tersebut melalui dua hal, yakni acceptance dan juga acknowledgement dari negara dan juga masyarakatnya. Karena sejatinya hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memiliki kuasaan penuh untuk memajukan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan turut memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk berkarya dan juga mengelola kebudayaan itu sendiri. Lantas bagaimanakah terkait pengembangan budaya yang ada di Indonesia khususnya di Kota Medan secara kualitatif dan juga kuantitatif, dan seperti apa upaya yang harus ditegakkan untuk dapat melestarikan budaya dari era of modernization tersebut. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Putri Ramadhi. Dan saya Putri Zen. Terima kasih Bang Azril, luar biasa sekali ya pembukanya, bahwa memang kita harus tahu nih pemirsa ya, apa sih sebenarnya yang menjadi sebuah identitas dari Kota Medan yang bisa dikatakan sebagai budaya yang menasional gitu ya. Karena kita tahu Bang Azril, kalau di sini kan budaya di Kota Medan banyak ya Bang Azril ya. Jadi salah satunya mungkin adalah ketiga narasumber kita nih akan memaparkan nih ya kira-kira informasi seperti apa. Ada siapa kalau di sebelah Bang Azril? Kalau di sebelah saya pastinya Putri, untuk melengkapi informasi kita dengan tema yang sangat menarik adalah pelestarian budaya di Kota Medan. Untuk itu turut telah hadir bersama kami 3 orang narasumber. Yang pertama di samping saya yang kami hormati, beliau adalah Pamong Budaya ataupun Katim Kerja Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kakak kita yakni Romenta A. Simangunsong SIKOM. Selamat sore Kak. Sore. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik. Putri, Luar ada siapa di sana? Kalau di sebelah saya juga tadi sempat bingung ini. Bingung. Saya pun juga bingung ternyata. Ini wajah aslinya atau enggak? Kayaknya iya ya. Ini wajah aslinya. Ada seniman kita, Karirin Prabuati. Selamat sore Putri. Ya ampun, selamat sore Karirin. How are you today? Saya baik-baik saja. Oh my God. How do I look? Very, very strange. Kayaknya Bang Azril takut deh sama Karirin ya. Iya, Azril kalau live takut memang sama saya. Tapi kalau aslinya enggak. Ternyata lebih cantik aslinya begini ya. Iya, Bang aslinya. Makasih Azril, Sama-sama. sangat melambungkan hati. Oh my God. Dan juga selanjutnya telah hadir bersama kita selaku budayawan. Ini ada Bang Marvena Sihombi. Oke, Horas. Horas. Horas kita salutna. Horas. Hebat itu. Kayaknya Markombor hari ini akan rame. Benar. Ya. Bang Azril ya. Kita kayaknya nggak usah ngobrol, kita pulang aja ya. Ya. Jangan gitu, kami butuh pertanyaan. Iya. Tolong tanya kami, tanya kami. Betul. Oh iya, biar Iya. biar nggak makan gaji buta. Betul. Pelestarian budaya, nanti cagar budayanya bisa salah satu objek yang bisa. Bisa di museum kan. Iya. Belum mencukupi syarat. Tentunya kehadiran Usia pemerintah. saya masih 17 tahun. Oke. Penting sekali kehadiran pemerintah untuk mencerahkan informasi ini ya. Iya. Baik. Baik pemirsa, sekali lagi informasi terkait tema kami adalah pelestarian budaya di Kota Medan. Untuk memperbarui informasi kita ataupun yang memulai informasi kita beralih kepada pemerintah, pihak pemerintah dalam hal ini Kak Romenta A. Simangunsong SIKOM, terkait pelestarian budaya di Kota Medan ini sejauh ini sudah seperti apa upaya-upaya yang telah dilakukan begitu? Budaya di Medan ini sendiri kan punya 14 etnis, di mana 8 antaranya itu tempatan dan 6 pendatang. Beragam memang dan masing-masing dengan identitas budaya yang kuat seperti itu kan. Jadi kalau dari pemerintah sendiri untuk kita sudah mengaktifkan kembali Taman Budaya ya, Irin. Benar. Untuk seniman-seniman kita yang luar biasa ini bisa berkarya, punya ruang untuk berkreasi gitu. Dan dari dinas juga pada malam minggu itu di heritage-nya kita di Kesawan, kota tua kita, itu ada event setiap malam minggunya untuk
mempromosikan budaya kita. Oke, melalui seniman-seniman Iya, itu ya. seniman kita juga bekerja sama dengan, karena kita kan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita melibatkan juga sekolah-sekolah, sanggar-sanggar sekolah. Jadi setiap malam minggu itu ada dengan kolaborasi budaya judulnya. Kolaborasi. Ya, dan setiap malam minggunya itu berbeda-beda. Malam minggu ini mungkin Batak Toba, minggu depan Melayu. Gitu. Kontinuitas program Iya, dan dan kelanjutan iya, ya. benar. Oke. Baik. Sebelum Kenapa ke itu? Putri tadi dari Kak Rumenta mengatakan mengaktifkan kembali seniman-seniman ini. Kalau kayak Kak Riri ini diaktifkan mungkin pakai baterai ya. Kalau ini sebenarnya nggak diaktifkan aja udah hati-hati kita ya, kayak bener tuh ya. hati-hati ya. Aku kira pakai baterai tadi ya. Iya, aduh Bisa sih nih Azril. kayaknya. Iya. Pakai tenaga surya kalian ini. Tapi mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan Kak Rumenta, kalau dari budayawan dan juga pelaku seni sendiri, apakah program dari pemerintah ini sudah mendukung aktivitas dari budayawan dan juga pelaku seni? Seperti apa Bang Marvenas dan juga Kak Ririn? Dari Siapa dulu? nih? Siapa dulu? Senior dulu. Oh, iya, iya. Senior Oh, dulu. benar. Senior. Jadi sebenarnya sudah bolak-balik saya berbicara bahwa saat ini pemerintah Kota Medan itu sudah kembali bekerja sama dengan para seniman untuk mengaktifkan kembali kebudayaan dan juga karya-karya seni yang ada di Kota Medan ini gitu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu memang sempat tidak adanya dukungan dari pemerintah, tapi kita sudah mulai memperbaiki karena memang kita harus sadar seniman dan pemerintah itu adalah simbiosis mutualisme. Kita harus saling mendukung. Seniman juga tidak bisa bergerak sendiri, walaupun beberapa tahun belakangan tanpa adanya bantuan dari pemerintah, kita tidak bergerak. Hanya saja ketika ada dukungan dari pemerintah, kita semakin kuat nih. Jadi tidak dianggap, seniman kan belakangan dianggap seperti pemberontak gitu ya Kak Menta, sering tidak sesuai nih dengan pemerintah. Tapi saat ini kita sudah beberapa kali bekerja sama, ya kolaborasi dimulai lagi dengan adanya kemarin kita baru saja pesta seni. Pesta seni itu adalah awal mula kembalinya kerjasama atau kolaborasi antara seniman dan juga pemerintah. Dan itu melibatkan juga anak-anak sekolah loh. Ya. Jadi tidak hanya seniman, anak-anak sekolah juga kita libatkan. Jadi saya senang nih Azril, nanti yang meneruskan kegiatan saya kan banyak. Anak-anak di sekolah dari TK, SD, SMP, semua difasilitasi oleh pemerintah Kota Medan. Saya bukan cerita ini ya, tapi memang itulah yang terjadi saat ini. Iya. Mendongkrak popularitas dari seniman-seniman ya. Tapi kalau satu aja udah disinggali namanya, jangan gitu lah Pur. Mau kita duplikatkan, udah lah nggak apa-apa. Jangan, cukup satu. Tapi nanti akan banyak lagi karakter-karakter yang berbeda. Iya. Iya kan Azril? Soalnya lebih kuat kalau Soalnya kata lebih kuat Rumenta. kayaknya. Oh iya, ini kalau misalnya pementasan nggak butuh mikrofon. Iya, betul. Iya, Hemat daya. saya pun nggak Kak Menta, kalau nggak pakai kondensor kan, Oke. nggak juga. Oke, kita aktifkan kembali baterai yang satu lagi, ada Bang Venus di sini. Iya. Seperti apa tanggapannya? Oke, terima kasih. Ya nggak cocok ya dengan bernapas saja Harus udah dijaga. terasa saya. Iya. Kata orang kan bernapas saja udah terasa Bataknya. Iya. Oke. Jujur kalau bicara tentang pemerintahan dan kesenian Iya. dan keseniman, ini juga saya rasakan makin kesini hubungan dari para kami seniman dengan pihak pemerintah sudah semakin baik. Ya kita nggak tahu karena ada awalnya ya musibahnya ya, tapi setidaknya saya merasakan sendiri. Contohnya 2 minggu yang lalu saya juga seperti Kak Ririn ya, juga pendiri komunitas. Saya juga punya komunitas ya, nggak apa-apa kan? Ya, komunitas saya komunitas jejak seni dan sastra. Ya. Saya ada 60 pelajar ya yang dari Kota Medan yang bergabung di komunitas sana. 2 minggu yang lalu kami melayangkan surat ke Taman Budaya untuk melakukan pertunjukan di sana di Taman Budaya. Ya tidak ada halangan atau rintangan, langsung diterima. Saya sangat senang gitulah. Hanya mengandalkan nama komunitas yang masih kecil, tetapi diterima dengan baik oleh pemerintah. Itu udah hal yang membuat senang, bangga kita sebagai pendiri komunitas-komunitas. Karena kita kan udah banyak rekan-rekan kita juga mendirikan komunitas-komunitas kecil, baik penari, teater, musik, ya. Jadi ada komunitas-komunitas kecil ini yang butuh dukungan pemerintah. Diberikan ruang ya. Betul, dan ketika diberikan ruang dan kami sangat senang karena memang jujur tidak berbahaya, itulah itu hal yang untuk kami pemula itu sangat bangga
ya kalau untuk yang di Kota Medan. Itu hal yang luar biasa dan semoga kedepannya semakin Lebih baik lagi. luar biasa ya, biar kita goyang ya karena taman budaya bukan jangan dibuat jadi tempat untuk Nongkrong saja ya. hanya tapi itu harus dihidupkan, hadirkan lebih banyak kegiatan-kegiatan ya. Dan otomatis ketika dihadirkan berbagai macam kegiatan, Iya. fasilitasnya harus lebih dilengkapi lagi. Betul ya. Kan agak hot di Taman Budaya. Iya, betul agak panas ya. Oke, jadi kita aja saling ngomong. Jangan merasa. Oke. Baik, sebelum kita jauh mendalam, Bang Marvena sendiri selaku budayawan ini apa yang mendasari bahwa Anda tertarik pada hasilnya memilih untuk menjadi seorang budayawan? Oke. Yang tertarik mungkin ya karena memang ada sesuatu dalam diri mungkin ya kan. Padahal mungkin orang tua kita bukan seorang pegiat seniat ya, tetapi memang sudah entah kenapa ada tersentuh hati kita walaupun memang belum bagus-bagus amat ya kita dalam mengembangkan seni, tetapi ada tumbuh di dalam hati kita bagaimana kesenian ini atau kebudayaan yang kita miliki ini bisa kita share, kita bagi kepada Bahasa Inggris kan? Share. biar nampak. Tadi berbahasa Inggris kalian. Oh iya, ya kan? Oke, thank you. Iya. Gak bisa lagi berbahasa Inggris aku puang ah. Lanjut. Oke. Ya dan ketika ini hal ini tidak kita bagi merasa kurang enak, kurang nyaman. Jadi itu kenapa alasan kita mendirikan komunitas ya. Walaupun ada atau tidak ada uang yang dihasilkan, tetapi memang kita punya niat untuk menumbuh kembangkan apa yang disebut dengan kesenian itu di hati anak didik atau peserta-peserta yang masih belajar itu. Mungkin itu. Keren kali aku ngomong. Aduh. Ada aja merasa ya. Tapi sebenarnya itu sebagai panggilan hati gitu Betul, ya, betul, menjadi betul. seniman atau budayawan seperti itu. Sebenarnya dia mau ngomong itu, Bu, tapi panjang kali. Padahal itu mungkin cuma itu panggilan hati gitu ya. Biar dibilang hebat. Nanti rugi kalian bayar kami. Oke, selanjutnya mungkin ke Kak Rumenta sendiri sebagai stakeholder dari pemerintahan, Kak. Sebenarnya apa sih peran budaya? Kan selain budaya kita juga beragam ya, Kak. Di Kota Medan ini beragam etnis, budaya, bahkan agama. Bagaimana sih peran dari pemerintah sendiri untuk membangun harmonisasi keberagaman, Kak? Untuk budayanya sendiri seperti apa? Ya, Silakan. untuk lingkup kecilnya tadi seperti yang Taman Budaya inilah dulu ya. Jadi awal juga memang sempat tidur ya Taman Budaya kita begitu. Dan kita coba aktifkan kembali gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengaktifkan kalau itu nggak ada orangnya. Betul. Nah, rupanya kita lihat sekarang kalau lewat Taman Budaya udah kayak mau nonton teater. Pilih yang mana ya yang mau ditonton kan gitu kan. Kami bangga gitu. Wow. Nah, jadi seperti yang Kakak harapkan semoga ke depannya ya Kak ya tidak hot lagi. Iya, AC-nya buat Kak. Itu nanti di dalam. Iya, apa-apa. Lampu. Untuk Kakak sendiri nanti. Ada. Lighting ya. Iya. Karena itu kan salah satu penarik wisatawan juga. Benar. Nah kemarin terakhir kita jumpa ya Put, saya ada pementasan itu kan, Ulang Durhaka, itu sudah dijadikan sebagai salah satu penarik wisatawan. Benar. Hanya saja memang pada saat itu kami mentas nih, wah hujan Azril. Ya Allah, sampai bocor itu Taman Budaya, ya kan? Berarti dan di situ kepala dinas pariwisata datang dan dia melihat. Saya senang gini, kita tidak ada yang kita tutup-tutupi di situ. Betul. Jadi akan muncul nih pemerintah melihat dengan mata kepalanya bahwa seperti inilah keadaan kita saat ini dan bagian mana yang bisa dan akan diperbaiki gitu. Karena Kota Medan ini kota ketiga terbesar di Indonesia. Hanya saja kita belum punya yang namanya gedung pertunjukan, gedung kesenian yang mumpuni, yang ada tempat makeupnya. Mungkin kalau sudah ada, makeup saya tidak secomeng-comeng ini. Azril cakep, jadi ketawa aja. Aku tersipu malu ataupun bangga Karena nggak makeupnya tahu di sini sih. ya. Iya. Sebenarnya Bang Azril mau nangis ya. Makeupnya nggak ada Taman Budaya, makeupnya di sini. Oh iya ya. Berarti bisa dikatakan pemerintah ini memberikan ruang yang begitu luar biasa terhadap seniman untuk berkarya. Jika kita menelaah sedikit terkait tentang Undang-Undang 1945 itu bahwa pada pasal 32 ayat 1 mengatakan
pemerintah dalam hal ini negara berkuasa untuk memajukan kebudayaan, namun memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengelola budaya-budaya ini. Di satu hal kita melihat banyak sekali etnis-etnis budaya, Kak. Ada kurang lebih ini 18-an begitu ya? 14-an begitu yang ada di Kota Medan. Kakak melihat sendiri ada tidak untuk pembagian yang mungkin menganaktirikan satu dengan lain yang dihadirkan di Kota Medan? Atau sama sudah? Kalau kami sih saya lihat itu tergantung pada sanggarnya ya. Ya. Kalau sanggar-sanggar tari itu semua etnis ya, Ya, Put. ya. Semua etnis tarian itu dipelajari. Cina, India, Arab, Melayu, Batak, Karo, Mandailing, semua diajarin kepada anak-anak gitu. Nah, kalau kami itu cenderung pertunjukannya pertunjukan rakyat. Jadi pertunjukan rakyat ini kolaborasi antara seni, drama, tari, dan musik. Nah, dan tokoh-tokoh yang kami hadirkan dalam cerita kami itu beragam. Nih selalu nih dia karakternya karakter Jawa gitu kan. Batak. Batak ya. Kirain Arab. Aduh, iya mungkin memang wajahku agak ke Arab-Araban. Iya benar. Arab maklum. Kalau itu memang kita sudah mulai mengkolaborasikan dari 14 etnis tadi. Kita buat dalam sebuah pertunjukan itu. Siapa lagi nih kan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember ini akan diadakan parade teater. Wow. Parade teater Medan. Itu yang tadi Kak Menta lihat ada beragam poster pertunjukan Betul. teater yang memang kita harapkan adalah masyarakat itu melek gitu loh. Jangan nonton film aja dong di bioskop. Betul. Datang dong ke Taman Budaya untuk menyaksikan. Jadi di akhir kita mulai kolaborasi yang mesra itu 2024 ya Kak? 2024. Berarti 2025 akan lebih mesra lagi. Betul. Ya kan? Kalau 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan berupa konsumsi, nanti tahun 2025 lebih banyak lagi dukungan yang Iya, bisa diberikan betul. kepada seniman. Amin ya Kak? Iya, iya transport ya kan. Iya. Kalau lama-lama Kak Menta dalam hatinya banyak kali maunya. Kita record. Iya, betul. Jarang-jarang kan Azril bisa Ada jejak rekam. Iya, bisa Betul, jumpa langsung ya kan? berdampingan langsung Betul. pemerintah sama Ya. budayawan. Biasanya kan selalu seniman dan seniman ya, Put. Hari ini memang luar biasa TVRI. Beri tepuk tangan Sobat Kubur. Luar biasa ya, Iya. betul. Oke, Kak Menta, lantas kita kan tahu sendiri bahwa stakeholder seperti budayawan dan juga seniman ini juga banyak ya yang diinginkan dari pemerintah sendiri, upaya yang dilakukan. Lantas apakah ada upaya-upaya lain selain mungkin dibukakan kembali atau aktivitas kembali di Taman Budaya yang dilakukan dari pemerintah sendiri, Kak? Tapi Putri dan juga Kak Armenta, kita rehat sebentar dan kita berikan penasaran kepada pemirsa untuk bagaimana nanti jawaban dari Kak Armenta. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Markom. Dah, jangan kemana-mana. Kau gadisku yang Ya, pemirsa, eksistensi maupun hadir dan kehadiran akan keberlangsungan satu pelestarian budaya bukanlah pekerjaan satu orang saja maupun satu individual saja, katakanlah dalam ini hal seniman. Namun juga turut partisipasi masyarakat yang aktif untuk bagaimana caranya mengaktifkan kembali akan budaya-budaya itu sendiri sehingga sampai mengakar ke anak cucu nantinya. Begitu ya Putri? Benar sekali. Jadi kita balik lagi ya kan Ya, dengan Azriel ke silakan. pertanyaannya kepada Kak Menta. Kak Menta, apa aja sih program yang dilakukan dari pemerintah sendiri untuk mengupayakan pelestarian budaya ini sendiri selain mungkin kita tahu Taman Budaya? Seperti apa Kak Menta? Silakan. Jadi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi ini, kita ada juga program, memang itu 8 minggu terakhir ya yang kita jalankan, itu namanya Budayawan Masuk Sekolah. Budayawan khusus. Jadi ya, sebelumnya kita sudah ke 4 SMP yang kita pilih gitu, dan ini ada 4 SD juga. Nah, budayawan ini mengedukasi. Jadi kita dua itu ya, satu budayawan untuk pemaparan bagaimana budaya kita, bahwa jadi ada cerita ini sedikit kalau misalnya di ini mereka kan kasih sambutan, bikin pantun, balasannya cakep, ternyata itu salah, itu bukan budaya kita. Betul. Ya, jadi dari budayawan itu sendiri, misalnya secara Melayu respon itu bukan cakep, sabas. Sabas ya, Oh, iya. sabas ya kan ya. Sabas kalau Jadi cakep itu bukan. Jadi itu yang kita edukasi yang seperti itu. Itu bukan budaya kita gitu kan. Itu dari Betawi ya. Cakep-cakep itu gitu. Jadi bukan itu yang harus kita pertahankan, tapi bagaimana kita kembali lagi ke
aslinya kita seperti itu. Dan kemudian kita juga melibatkan praktisi untuk seni. Dan respon dari sekolah sangat baik, ya. Siswa-siswa juga. Jadi selain untuk di akademi, nah seperti inilah yang perlu kita tekankan untuk siswa-siswa tadi. Ya mungkin dia di akademi biasa-biasa aja, tapi gitu dia dihadapkan dengan Taganing, wah di sini rupanya. Nah gitu. Passion dia di musik, iya, ya. jadi ya mungkin dia di sekolah diam-diam aja karena matematikanya nilai merah gitu kan. Nah jangan berkecil hati, dari Taganing ini loh nanti kamu bisa. Nah kita lah seperti itu. Jadi di 2025 kita harapkan ini menjadi program tetap dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedepannya melibatkan lebih banyak lagi budayawan dan seniman untuk masuk ke sekolah. Dan seperti itulah kita mempertahankan melalui edukasi ke anak-anak sekolah untuk pelestarian budaya kita. Oke, supaya tidak juga bisa dikatakan dicopot Iya, dari kita orang punya lain identitas. begitu ya. Harus ada betul. entitas dan juga identitasnya. Nah, Putri dan juga pemirsa, untuk bagaimana sebenarnya aktualisasi akan pelestarian budaya ini berlangsung, kita perlu untuk menyaksikan secara langsung pula bagaimanakah performance dari seorang seniman-seniman Kota Medan ini untuk memberikan informasi dan juga tutorial yang bagaimana sebenarnya tuh bisa melestarikannya melalui gerakan kah atau nyanyi kah? Kita serahkan langsung mungkin ya. Iya, atau kami ngumpet dulu. Iya. Netizen harus tahu alasan kalian Iya. berpakaian seperti Iya, itu. jadi boleh di informasikan kenapa nih seperti ini dari mana, ini ratu siapa? Apa sebabnya? Ya, bentar ya. Tadi kan disuruh acting. Oh iya, iya. Mau di situ atau langsung Kita keluar? berdiri dong. Oke. Keluar, oke. Ya, silakan. Oke, kita ngapain? Pakai dulu topengnya. Oke. Oke, ini jadi siapa kalau Karin boleh Oh tahu iya. nih? Nanti pada Parade Teater Kota Medan, kami akan menampilkan sebuah pertunjukan drama yang berjudul Bulan dan Purnama. Tapi saya tidak berperan menjadi Bulan dan Purnama. Saya berperan sebagai Mama Jin. Mama Jin, Papa Jin, adik Jin, abang Jin, kami keluarga Jin. Oke. Itu yang ingin kami tampilkan hari ini. Betul. Oke, kalau Bang Marvenas jadi siapa Bang? Oke. Untuk pertunjukan di tanggal 9 nanti mungkin saya juga sebagai jinnya ya, saya anaknya. Tetapi kalau kali ini nanti saya ceritakan. Yang penting kalau kali ini hanya cara menggambarkan si gale-gale dengan cara yang sederhana supaya gampang dimengerti oleh anak-anak begitu. Oke? Boleh sedikit kami performkan? Silakan Abang, silakan. Banyak boleh, banyak. Izin ya. Banyak, Oke. sampai jam 4 pun Under boleh. 5 menit pun juga boleh. Aku ada di mana? Hah? Apa ini? Siapa kau? Kenapa dia diam? Halo? Halo? Wah, sepertinya dia tidak bisa mendengarkanku. Halo? Kamu siapa? Kamu yang siapa? Aku ratu di tempat ini. Ratu. Iya. Aku adalah si Gale-Gale. Apa? Si Gale-Gale? Ya, aku si Gale-Gale. Boneka patung yang menari-nari itu. Takultuk, takultuk, takultuk. Aku itu. Kau berasal dari mana si Gale-Gale? Aku tidak pernah melihatmu. Si Gale-Gale itu patung yang manortor. Tahu kan manortor? Tortor itu bukannya salah satu tarian dari etnis Batak? Betul. Siapanya? Aku diciptakan oleh Pandey untuk menggantikan anak dari bapakku. Jadi aku hanyalah tiruan daripada manusia. Kau diciptakan untuk apa? Udah aku bilang tadi untuk manortor. Menortor untuk merayakan sesuatu? Bukan. Itulah yang mau kuceritakan kepadamu. Aku ini diciptakan untuk manortor saat meninggal amungku.
kalau amongku atau bapakku nanti meninggal, maka akulah yang manortor. Tahu gara-gara apa? Kenapa kau dibuat seperti itu? Karena amongku tidak mempunyai anak lagi. Oh. Anaknya manusia yang asli meninggal. Lalu setelah itu kau dijadikan apa? Hanya untuk mengingat anaknya saja? Betul. Itulah mungkin tujuan segala-gala diciptakan hanya untuk menortor saat kesedihan. Setelah itu, saya tidak tahu. Mungkin saya tidak berguna lagi. Jadi sama kita tidak berguna. Tidak, kita bukannya tidak berguna. Jadi Kita belum berguna. Oke, terima Luar kasih. biasa, sungguh luar biasa sekali. Iya. Nampak bakat-bakat senimannya itu sudah mendarah daging sepertinya ya. Aduh, panas. Oh, panas ya. Memang tidak berguna, silakan keluar. Gitu ya, Adek. Jangan panggil-panggil kakak lagi. Oke. Tapi memang setelah kita melihat Bang Azril ya, atraksi di atas panggung itu kan luar biasa. Tapi menurut Kak Ririn dan juga Bang Marvena sendiri, anak-anak sekarang lebih dikenalkan dengan mungkin tontonan di bioskop daripada di teater langsung ya melihat. betul. Bagaimana pandangan kakak dan gimana caranya untuk mengajak anak-anak tuh peduli dengan budaya-budaya kita? Nah, itulah saya beberapa tahun yang lalu memiliki sebuah sanggar kesenian yang memang isinya kami nih, yang tua-tua ini, guru-guru. Kau ketawa kok Azril? Yang tua-tua ini jangan ikut ke gini-begini. Iya, iya. Berdua aja. Betul. Kayaknya belum tua itu lah. Biar Belum bisa nampak. jadi maestro ya kak? Iya, biar nampak budayawan. Iya benar. Oke. Jadi semenjak tahun 2020 itu pandemi melanda, ada beberapa orang tua yang menemui saya. Bu, saya ini bingung, anak saya di rumah masih main HP aja. Ayo dong buka sanggar untuk anak-anak gitu. Pada waktu itu Kak Meta, saya takut belum berani untuk konsisten mengajarkan anak-anak, ya kan? Terus perlombaan pada saat itu juga lebih banyak lomba-lomba yang online. Jadi kami latihan dan banyak mengikuti lomba-lomba online. Tapi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini 2024 itu murid saya sudah sampai 60 orang. Betul. Ya. biasa, Jadi luar sudah biasa. mencapai 60 orang Ya. dan hampir rata-rata anak-anak yang masuk ke sanggar itu mereka memang passion dia di dunia kesenian. Maka kemarin tanggal 19 Oktober kami membuat sebuah pementasan yang berjudul Ulang Durhaka. Itu pemainnya 62 orang anak-anak Anak semua semua. betul. Anak-anak semua. Tujuannya apa? Tujuannya kita memperkenalkan kebudayaan juga. Nah, karena di kerajaan itu ada etnis Chinese, Melayu, Batak, Batak. betul. Jadi kita lengkapin. Itulah salah satu cara saya untuk memperkenalkan kebudayaan lewat pertunjukan teater. Betul. Dan itu sangat antusias. Maka saya bilang itu kan kapasitas Taman Budaya sekarang hanya 300. 300 penonton. Ketika kami perform, itu saya sulap menjadi 500 kursi. Dan itu penuh. Padahal sore hari hujan begitu lebat turun. Dan Kepala Dinas Pariwisata waktu itu datangnya malam. Saya sendiri terkejut, kok mau ya Bapak ini datang gitu. Ternyata dia ingin melihat bagaimana kompetensi anak-anak Kota Medan sendiri. Dan dia sangat mengapresiasi pertunjukan itu. Dan semoga tahun 2025 kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk membawa anak-anak nih perform di gedung yang lebih baik ya. Mungkin akan ada anggaran untuk memperbaiki gedung kesenian kita di Kota Medan. Luar biasa. Kita kasih Ya, tepuk betul. tangan dong, sudah panjang lebar kakak. Iya, betul. Capek dia. Boleh diminum dulu. Oke. Terima Sama kasih Bang. izinnya. Tapi ini Benar satu sekali. contoh potong honor ya. Oh ya Allah kok gitu. Apa yang dikatakan Kak Ririn ini sebenarnya ini hal yang sangat luar biasa Putri, karena menurut Jurnal Kebudayaan juga mengapa kebudayaan dan juga pelestarian budaya ini harus diberlangsungkan dikarenakan ini bisa menjawab terkait tentang jadi warisan nenek moyang ataupun warisan budaya hingga inspirasi pariwisata bahkan untuk menjaga keaslian identitas kita Betul, sendiri. betul. Apa yang ditampilkan mereka dua ini sepertinya kayak menceritakan dari satu etnis Iya, begitu tadi benar, ya. Batak, kan? Etnis Batak ini sendiri. Jadi ini mau si gale-gale ini mau kami bawa ke Perancis, makanya Amin. kayak gini dia.
ya kan ceritanya mau kita internasionalkan. betul. Jadi kita juga ada misi-misi loh Put. Ada misi Ada visi dan misi berpenampilan seperti Udah kayak ini. apa ya, paslon-paslon. Iya. Ya, betul. Kalau mau cari moderator kan bisa. Ya, boleh. Ya, kalau mau debat. Ya, betul. Ya, contohnya ini sebenarnya, Ya. contohnya kita ini sebagai yang kami tunjukkan tadi, itu bisa jadi sarana sederhana untuk memperkenalkan si Gali-Gali. Ya. Biar anak-anak mengenal si Gali-Gali bukan hanya sebagai patung yang menarik, tapi Yes. mereka melihat dari nilai budayanya. History dari dan Gali-Gali itu. Iya betul. Ini sebenarnya pertunjukan ini sudah saya bawa bersama anak-anak juga Ya. dengan belajar di Jakarta. Ini sudah kita melakukan pertunjukan di bulan 9 lalu, yakni di Taman Ismail Marzuki. Ya, pertunjukan kami beri judulnya Si Gali-Gali dan Tortor Kehidupan. Jadi saya yang tampil sebagai monolog dan siswa-siswa mereka yang memainkan musik. Oke. Mereka memainkan musik dan mereka ada yang menari dan ada juga mereka yang menyanyi. Ya, jadi itu menjadi sebuah kolaborasi. Itu dibiayai, itu juga seperti tadi sampai pihak Jakarta juga untuk pihak PT LK, ya MTN Seni Budaya juga mendukung kita. Mereka melihat potensi-potensi yang ada di pelosok, ya bahkan ada beberapa kami yang diundang ke sana hari itu, ya dan kita membawakan ini itu kita ibaratnya merasa diperhatikan, ya hanya modal dari sosial media, mereka bisa melihat oh ini berpotensi untuk dibuat pertunjukan di Jakarta di skala ibaratnya lah untuk kami masih pemula ibaratnya kan atau anak-anak lah ya kita bilang masih pemula, mungkin impian tampil di Taman Ismail Marzuki itu terlalu tinggi kan. Tetapi untuk mereka sudah ada kenyataan bulan 9 yang lalu sudah diwujudkan. Ya itu mungkin sebuah hal yang luar biasa yang bisa kita berikan dengan anak-anak. Dan inilah hasil dari budayawan Close to Campus tadi. Lantas bagaimana dari peranan pemerintah ini kalau dalam hal ini Kak Rumenta Simangunsong untuk melihat eksistensi dari budayawan dan juga seniman yang apalagi yang harus diberikan fasilitas, atensi untuk bagaimana caranya mereka ini. It is not talking about inspirasi, tapi juga memperlihatkan kreativitas tinggi. Iya benar. Apalagi yang mungkin Kak yang diberikan dari pemerintah. Silakan Rumenta. Ya harapannya kita juga bisa memfasilitasi dari dinas juga. Bila nanti ada pementasan atau apa, kita juga bisa dilibatkan di situ. Oke. Dilibatkan sebagai pemain atau sebagai apa? Bikin doa sebelum berangkat. Iya Juga ya. Iya betul. Bikin doa sebelum berangkat berarti ada uang jajannya. Iya. Betul. Tidak apa-apa ya kan kita yang bekerja. Iya. Yang penting makan. Kita juga ini Betul. kalau ada event atau apa ya harus dilibatkan semua. Bagi kita di bidang kebudayaan, kalau saya khususnya di bidang kebudayaan, setiap tahun seharusnya ada program itu untuk pengembangan kesenian kebudayaan baik dalam kota ataupun dalam negeri ataupun luar negeri, dalam dan luar negeri. Nah, kita kan tinggal menerima event, mencari eventnya lah gitu, di mana kita bisa untuk promosikan budaya kita juga ya bersama mereka ini seniman-seniman kita ini harus kita libatkan. Sebelum ke Putri ini mungkin Kenapa? apa saja ini Putri dan juga pemirsa dari pemerintah kita ini untuk bagaimana mengaktualisasikan kehadiran mereka ini untuk bagaimana bisa dipromosikan kembali, apakah hanya sebatas ruang seni, ruang tari atau Iya teater? benar. Is there any creativity gitu dari pemerintah Bagaimana kita? mungkin dalam bidang promosinya gitu seperti apa? Kedepannya mungkin selain seni, tari dan juga teater, apalagi mungkin Kak? Ya aktif di event kita gitu maksudnya. Iya. Jadi biar nggak nari-nari aja gitu kan, munculkan juga teater, pantomime gitu kan. Ya, ada hal inovasi yang baru Iya ke benar, depannya. inovasi. Kalau untuk program, mungkin kita melanjutkan program yang sudah ada. Ya. Seperti kan, kakak Beranda tahu lah kan, kreatif beranda ya. pelajar kita setiap minggu itu kan lomba vokal solo, lomba pantomim, lomba puisi, pokoknya semua yang berbau dengan seni. Iya. Itu Ya. yang diadakan di depan Di rumah dia. Taman Budaya. Taman Budaya, betul, Taman Taman Budaya. Di open Iya, stage. open stage. Itu setiap hari Sabtu. Jadi pagi sampai sore kita di beranda kreatif, itu di open stage Taman Budaya, malam kita lanjut kolaborasi di Kesawan. Jadi
satu hari itu hari Sabtu sebenarnya hari budaya kalau itu. Iya benar. Kalau kita bilang. Jadi memang sudah ada program yang dilakukan dari Iya. pemerintah dan mengajak stakeholder terkait. Baiklah pemirsa, kita masih akan berbincang lagi Bang Berbincang Azril pastinya, ya. kita kasih dulu mereka. Iya, biar nafas dulu ya kan Bang Azril, karena masih banyak ini pertanyaannya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Markompur. Kami akan segera kembali. Pelestarian budaya di Kota Medan menjadi topik yang sangat menarik kami angkat di tema Markompur hari ini, yakni Kamis 9 Desember 2004. Tentunya masih bersama saya dan si cantik ada Putri. Dan saya juga Putri Zen. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaan kembali ya Bang Azril, tadi kan kita udah menceritakan bagaimana mungkin upaya yang dilakukan pemerintah untuk stakeholdernya dan bahkan sebaliknya. Ya. Lantas kita ingin bertanya kepada Kamenta, apa sih sebenarnya definisi cagar budaya dan juga warisan budaya? Dan seperti apa cagar budaya yang ada di Kota Medan ini Kamenta? Silakan. Ya, untuk cagar budaya itu bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, dan itu memiliki syarat ya. Tidak semua yang terlihat antik itu belum tentu cagar budaya. Salah satu persyaratannya itu sudah berusia 50 tahun dan di atasnya. Kemudian dia memiliki nilai untuk sejarah di kota tersebut gitu. Dan memiliki keunikan seperti itu ya. Dan cagar budaya ini warisan benda. Ya. Sedangkan seni ini warisan budaya tak benda. Betul. Ini WBTB. Kalau ini warisan budaya benda. Oke, seperti yang kita pakai ini juga menjadi warisan non benda Iya, yang telah ditetapkan WBTB, oleh ya. UNESCO sejak 20 Oktober kalau saya tidak salah. Batik. Hari Batik. Hari Batik. 2 Oktober. Oke. Lantas mungkin bagaimana perkembangan cagar budaya yang ada di Kota Medan sendiri, Kamenta? Ya, perkembangan cagar budaya di Kota Medan sejauh ini masih terpelihara ya, karena dari kita juga ada untuk pemeliharaannya dari dinas itu sendiri. Pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan. Oke. Berarti kerja Kak Menta jalan-jalan aja lah ya, Iya. nyari apa mana cagar budaya yang Sebentar aku di sini di Dekapal kan RSTD kan. Iya. Nah, itu cagar budaya. Oh berarti itu rumah sakit yang dulu Iya. tidak berguna itu? Ex Rumah Sakit Tembakau Deli itu Iya. adalah bangunan cagar budaya. Oh, sekarang dipugar ya? Dipugar, ya. Dijadikan kafe. Pemanfaatan lah. Pemanfaatan. Baik, menarik sekali. Sejatinya apa yang kami telah diskusikan ini sebenarnya telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemerintah ini berkewajiban untuk melakukan pencarian terhadap benda yang notabene-nya nanti kemudian bisa dilakukan menjadi cagar budaya. Kak Romenta, kalau yang beginian tadi udah unik, ini nggak bisa dilakukan menjadi cagar budaya tidak? Satu, memang ya itu tadi yang seperti yang saya bilang, tidak semua yang unik itu bisa direkomendasikan Iya. menjadi cagar budaya. Kenapa? Belum memiliki syarat misalnya 50 tahun. Mereka kan masih 17 ya. Belum bisa. Ya, aku 16. Kita harus nunggu sekitar 33 tahun lagi ya. Iya, aduh. Kita tunggu aja kan apa-apa. Masih hidup Ini bisa pakai formalin kok. Bisa diawetkannya, dimuseumkan 50 tahun ya? Ya, persyaratan 50 tahun dan memiliki nilai sejarah. Ada aspek sejarah, ada value-nya. Ada sesuatu yang bisa Iya. diceritakan. Iya, dijual ya. Ini kan nggak bisa. Harga jual saya tinggi loh. Diawetkan Putri. bisa nggak sih? Diawetkan nih bisa. Iya. Tapi kalau dijual nggak laku. Jangan gitu. Belum tahu, saya sebentar lagi dilelang loh di Perancis. Oke, selanjutnya mungkin Putri mau bertanya kepada seniman dan juga budayawan terkait dengan modernisasi saat ini di era digitalisasi. Menurut kakak abang ini ya, kakak abang biar masih muda kan 16 tahun tadi. Betul. Ya kan Putri masih 14 soalnya. Iya. Jadi menurut para seniman dan budayawan, apakah budaya kita ini akan tetap eksis di tengah gempuran digitalisasi? Seperti apa mungkin dari seniman dan juga budayawan? Ya. Kalau saya melihat itu kembali pada individunya. Salah satu usaha yang kita lakukan sebagai seniman dan budayawan itu adalah memperkenalkan 14 etnis tadi di sekolah, Ya, ya. Sekolah dulu, di sekolah. Nah, zaman sekarang itu ada sekolah, ada sanggar. Bahkan sanggar itu mempunyai keterlibatan yang sangat kuat untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Kota Medan ini kan Putri. Kalau sekolah mungkin mereka hanya sebagai ekskul, tapi kan sudah dibuat nih Sanggar seniman sekolah. goes to school ya, sanggar sekolah. Ya, Jadi di sekolah juga kita sudah menekankan untuk pembuatan sanggar sanggar, sekolah. benar. Berarti nanti mereka akan memanggil seniman dan budayawan. Benar.
untuk mengenalkan Fasilitatornya. Iya, sebagai fasilitator untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kota Medan. Itu kan salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Apalagi saat ini kita sudah sangat mudah mengenal media sosial. Maka itu menjadi sarana kita untuk memperkenalkan kebudayaan. Jadi kisah kami berdua, Kisah ya? Iya, Kisah apa iya, kita? bukan. Bukan kisah itu ya, bukan. Nggak ada Bukan. Jadi Iya. kisah kami berdua Iya. sampai kami bisa mengikuti waktu itu pelatihan aktor kreator Iya. yang dilaksanakan oleh laboratorium Ciputat. teater Ciputat. Iya. Itu juga mereka mengenal kita lewat Instagram loh, lewat Betul. sosial Iya, media. iya. Dan kita juga keterkaitan kita dengan pihak nasional Jakarta, dengan pihak luar negeri. Dari mana mereka dapatkan? Dari status Instagram kita. Makanya kalau generasi Z saat ini mereka sangat takut ya memposting kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seniman, itu sayang sekali. Betul. Padahal itu menjadi salah satu penilaian dan mempunyai daya jual yang tinggi. Itulah kenapa kami tetap konsisten untuk mengembangkan kebudayaan di pelajar. Ya. Pelajar agar mereka memang mengenal kebudayaan yang selama ini mereka tuh nggak tahu. Mereka lebih suka apa, K-pop, Yes. ya kan? Benar. Saat ini siapa yang nggak kenal sama Lisa? Iya. Padahal ada Lisa Hutahuruk di Kota Medan. Betul. Yang dikenal Lisa Blackpink. Iya. Kan bingung kita. Ada Itu Lisa yang Mangunsong. Banyak, si Banting juga ada. Iya, betul. Itu dia. Oke, Iya. seperti itu. Lantas Karumenta, sosialisasi apa yang dilakukan mungkin kepada masyarakat untuk menyadarkan kita peduli terhadap budaya? Apakah ada peran yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk melakukan sosialisasi ini? Ya seperti yang saya katakan tadi, yang untuk event-event kita itu budayawan masuk sekolah, beranda kreatif, terus kolaborasi budaya, itu contoh dari beberapa dan kedepannya pasti lebih berkembang lagi. Wow, luar Berarti biasa. tahun 2025 pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan. Sudah. Ada nih seperti anggaran ini kan? Wow, itu sebenarnya karena kita Betul. berkumpul hari ini. Iya, agak diingat wajah-wajah yang ini. Bentar, saya ingat. Oh iya. Iya. Enggak. Oke, Tapi kan memang iya, benar betul. bahwa sosialisasi budaya itu tanpa adanya peran pemerintah Iya. itu agak lebih lambat. Pasti. Tapi ketika adanya peran pemerintah di situ akan lebih berkembang karena seperti beranda kreatif. Dulu jarang loh, zaman saya SMP, saya nggak pernah. Saya tahu baca puisi. Aku kalau sampai waktuku. Zaman dulu kan selalu seperti itu baca puisi. Tapi saat ini setelah masuknya budayawan, kita lebih tahu. Difasilitasi oleh Kota Medan, mereka buat lomba vokal solo, lagu daerah loh Zril. Mereka buat lomba baca puisi, lomba tari tradisional. Itu kan beragam kreatif, beragam kegiatan yang untuk memunculkan kreativitas Iya. pelajar Oke. dan memperkenalkan budaya juga. Lombanya pakai baju daerah, itu Ya. salah satu persyaratan. Persyaratannya artinya Ada. luar biasa sekali bagaimana pemerintah ini turut hadir juga untuk upaya melestarikan budaya kita sendiri. Namun Putri dan juga pemirsa, kita juga tidak bisa mendinai bahwa kehadiran globalisasi dan juga era modernisasi ini menjadi tantangan yang sangat kuat bagi seniman dan budayawan untuk bagaimana mengeksplorasi dan juga menginterpretasikan bagi masyarakat. Kalau Bang Marvena sendiri selaku budayawan melihat tantangan-tantangan itu, apa yang kembali Abang lihat untuk menghidupkan, baik itu dia sebagai catatan bahwa kita memiliki budaya yang harus dilestarikan kepada anak-anak. Makanya kita kalau langsung, ya menurut saya, kalau langsung kita memperkenalkan tentang sakralitas daripada budaya kepada anak-anak, pasti tidak diterima. Yes. Makanya kita akan membuat bagaimana kegiatan kesenian itu, kebudayaan itu menarik. Ya, jadi harus ada perubahan-perubahan sederhana, ya bukan merusak, tetapi malah membuat dia menjadi kaya. Ya, makanya contohnya opera Batak. Ada kita buat opera Batak, bagaimana opera Bataknya supaya layak atau pantas mereka terima. Ya boleh kita masukkan sedikit-sedikit yang internasional gitu di dalam opera itu, supaya mereka tertarik gitu. Awalnya mereka hanya tertarik gara-gara ada yang berhubungan dengan kecintaan mereka terhadap K-pop itu. Ya, awalnya mereka suka karena ada lagu-lagu kita masukkan di dalam
dalam opera itu. Ya. Dan perlahan mereka malah menyukai apa yang disebut dengan opera Batak itu, opera itu gitu kan. Dan akhirnya mereka bisa ikut terjun dan memang itu sudah terbukti. Oke. Ya, kita sebagai penggerak juga kita sudah merasakan sendiri anak didik kita bahkan sudah ada menjadi seniman broadcaster apa gara-gara daripada kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah. Ya, jadi udah jadi memang benar sudah ada diisi di apa ya kan Iya. kegiatan mereka aktif gitu ya. Jadi di kampus-kampus mereka Dulu gitu. Azril nggak kenal dengan syair kan? Syair Melayu. Syair para Ya, syair itu Enggak. adalah salah satu pantun, Ya. pantun rakyat yang memang kita perkenalkan di setiap pertunjukan kita. Ya. Hai budaya, Oh, Tuhan. mari budiman. Nah, ya bagaimana kelanjutannya ya? Ya. Nah. Jangan lupa saksikan. Ya, itu Bulan promosi kami ya. Desember. Betul. Tanggal 9 Desember. Desember. Tapi memang itulah salah satu cara kita untuk memperkenalkan kebudayaan di generasi muda saat ini. Oke, baik. Tanpa terasa juga waktu yang memisahkan kita Putri dan juga rekan-rekan sekaliannya. Nah, untuk merangkum tema kita pada pelestarian budaya di Kota Medan ini, kita persilahkan dari pihak pemerintah untuk bagaimana menyuarakan lagi akan eksistensi budaya di Kota Medan ini. Seperti apa untuk program kedepannya, singkat dan padat aja. Silakan. Ya, untuk kedepannya kita kembali ke kita pribadi ya. Jangan malu dengan identitas budaya kita. Iya. Betul. Ya, nggak usah langsung kebar-bar, ayo biasa aja gitu. Dengan identitas budaya kita. Kita itu bangsa yang besar karena budaya kita kuat. Iya. Itu yang menjadikan Baik. kita bangsa yang hebat karena kita sadar budaya kita seperti itu. Baik. Dan oke, lanjut. Baik. Baik, tanpa terasa kita harus juga berpisah kata para produsernya ini dan semoga ini menjadi ruang diskusi yang sangat menarik dan ada episode selanjutnya untuk terkait Ini pembahasan mungkin masih budaya. jilid 1 ya. Iya, benar sekali. Terima kasih atas rekan-rekan bertiga yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami agar bisa menyampaikan informasi terkait pelestarian budaya di Kota Medan dengan praktis dan juga performance yang sangat matang dari mereka bertiga ini. Akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Zain, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hora.